Pada tahun 1918, setelah munculnya perjanjian Brest-Litovsk, Jerman mulai mengalihkan bala tentaranya dari front timur ke front barat. Serangan musim semi Jerman, suatu serangan yang digadang-gadang akan membawa kemenangan bagi Jerman, segera dimulai. Namun apa daya, harapan dan kenyataan memang seringkali berbeda. Serangan itu gagal. Sejak saat itu, kondisi militer Jerman semakin menyedihkan. Ia mulai ditinggalkan oleh sekutu-sekutunya. Jerman yang semakin terdesak pada akhirnya meminta perjanjian damai, sesuai dengan 14 pasal perdamaian yang terus diajukan oleh Presiden Amerika, Woodrow Wilson. Perdamaian dan bukan menyerah. Perang yang dipromosikan sebagai perang untuk mengakhiri segala peperangan, yang bahkan sampai dibikin filmnya, di Wonder Woman, pada akhirnya memang berakhir. Berakhirnya perang ini tentu bukan karena kemunculan si Wonder Woman ya guys. Itu cuma film toh. Masalahnya, bagaimana mengatur agar perang seperti ini tidak akan muncul lagi? Perjanjian damai seperti apa yang harus dibuat demi mencapai dunia yang lebih damai? Untuk menjawabnya, perwakilan dari berbagai negara di dunia bertemu di Prancis untuk membahasnya. Khususnya mengenai nasib negara Jerman yang dianggap sebagai antagonis utama dalam perang tersebut. Yang lucunya, sebenarnya bukan karena Jerman yang ngelakuin, tapi gara-gara Jerman adalah negara sentral yang paling kuat dari semuanya. Namun, usaha untuk mencapai perdamaian justru berakhir dengan perdebatan yang panjang. Seluruh perdebatan yang ada dapat disimpulkan menjadi 3 pendapat utama yang seringkali dikenal sebagai pendapat si 3 besar, yaitu Prancis, Amerika, dan Inggris. Dari antara ketiganya, Prancis adalah negara dengan kehancuran infrastruktur dan kerugian perang yang terbesar. Oleh karenanya, Prancis sangat ingin membalas dendam atas hal itu dan kekalahannya dalam perang sebelumnya. Khususnya dengan meminta kembali wilayah yang dulu dikuasainya, yaitu Alsace-Lorraine. Prancis juga meminta ganti rugi dalam jumlah yang sangat besar dari Jerman untuk menutup kerusakan yang ada, sekaligus menghilangkan ancaman Jerman selamanya. Berbeda dengan Prancis, sebagai peserta terakhir yang bergabung dalam perang, Amerika mengalami kerugian finansial dan korban jiwa yang terkecil dari antara ketiganya. Sejak awal, Amerika sangat mempromosikan penggunaan dari 14 pasal perdamaian sebagai syarat untuk mencapai perdamaian. Oleh karenanya, ia sangat menentang dijatuhkannya sanksi yang berat bagi Jerman. Amerika kayak ngomong gini, "Loh, bukannya 14 pasal perdamaian itu artinya semua pihak sepakat untuk berdamai. Kok jadinya malah seperti menghukum Jerman?" Kurang lebih kayak gitulah. Selain itu, Amerika juga mendukung dibentuknya suatu organisasi bangsa-bangsa yang kuat untuk menyelesaikan konflik-konflik antar negara dengan damai. Organisasi itu adalah LBB, atau Liga Bangsa-Bangsa, yang akan menjadi dasar dari dibentuknya PBB, Persekutuan Bangsa-Bangsa. Berbeda dengan Prancis maupun Amerika, dalam Perang Dunia Pertama, Inggris mengalami kerusakan infrastruktur yang ringan. Namun, kerugian perang, baik finansial maupun korban jiwa yang sangat besar. Bagi Inggris, sebagai negara kepulauan yang terpisah dari Eropa, menekan kekuatan militer Jerman, khususnya angkatan lautnya, adalah hal yang sangat penting. Sekalipun demikian, Inggris tidak ingin Jerman terlalu hancur, karena Jerman dan industrinya selalu menjadi rekan dagang yang sangat penting bagi perekonomian Inggris. Setelah melalui perdebatan yang panjang, sekutu akhirnya mencapai kesepakatan dan menyusun perjanjian yang akan dikenal sebagai Perjanjian Versailles. Delegasi dari Jerman kemudian diundang untuk datang ke Paris. Di hadapan mereka, tertulis berbagai persyaratan yang harus dipenuhi dalam perjanjian tersebut. Melihat daftar persyaratan yang sangat memberatkan, delegasi Jerman sangat kaget dan berusaha untuk bernegosiasi kembali. Mereka merasa negaranya bukan menyerah, melainkan setuju untuk berdamai atas dasar 14 pasal perdamaian dari Presiden Wilson. Namun hal itu ditolak oleh mayoritas pihak sekutu yang merasa Jerman sebagai pihak yang memulai perang dan juga yang kalah hanya dapat menuruti
setiap persyaratan yang telah dibuat oleh sekutu. Hal ini akan berpengaruh secara signifikan bagi bangsa Jerman yang merasa bahwa mereka telah dibohongi dan dipaksa untuk mengikuti setiap dikte dari sekutu. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.